Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi yang diatur nantinya dalam rancangan undang-undang atau UASN yang terbaru. Seperti apa nanti kita simak. Dan di sini saya membaca RUU ASN yang masih berbentuk dalam draft yang belum disahkan. Nah, seperti apa Bapak Ibu dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut? Coba kita bahas dan kita simak secara bersama-sama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Radio Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang perubahan ke-30 dari RUU ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi dari UU ASN yang telah sebelumnya ada yaitu nomor 5 tahun 2014, di sini perubahan yang ke-30 bahwasanya di sini Bapak Ibu perubahan ke-30 adalah ketentuan ayat 2 dihapus sehingga pasal 110 berbunyi sebagai berikut. Pasal 110. Pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Kemudian pasal keduanya dihapus dan ketiga, panitia seleksi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi pemerintah yang bersangkutan. Panitia seleksi yang dipilih dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralisasi melalui proses yang terbuka. Jadi nantinya pejabat-pejabat tersebut Bapak Ibu dipilih melalui rekam jejaknya, kompetensinya, pengalaman beliau, netralisasinya, dan masih banyak lagi. Jadi itulah panitia seleksi yang akan dipilih untuk memilih dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Jadi harus memiliki sebuah pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, moral, netralitas melalui proses yang terbuka Bapak Ibu. Dan panitia yang kelima, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan, latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian atau metode penilaian lainnya. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi itulah nanti Bapak Ibu panitia yang akan dipilih. Kemudian ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi. Nah, ini pasal 111-nya Bapak Ibu, ini perubahan ke-31. Ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, 109, dan pasal 110 dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai PSN, ASN dengan persetujuan menteri. Instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan secara berkala kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan baru. Dan ketentuan di sini perubahan ke-32 pasal 117, jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan menteri. Dan perubahan ke-33, ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 30 120, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaan kepada menterinya. Menteri melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi media di instansi pusat dan jabatan pimpinan tinggi media di instansi daerah.
Sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 112 dan pasal 114, Menteri berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, dan pengusulan nama calon. Dalam melakukan, ini pasal 4-nya, dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi pusat dan instansi daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 113 dan pasal 115, Menteri berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, pelantikan. Dan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 bersifat mengikat. 6. Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden. Jadi seperti itulah untuk pemilihan jabatan pimpinan nantinya kepada pimpinan Bapak Ibu semua. Nah, di sini sudah diatur dalam perubahan RUU ASN ini. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.